Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 yang berjudul pelayanan untuk pendamaian. Digambarkan dengan jelas di perikop ini bagaimana Allah berinisiatif kembali berdamai dengan manusia, dengan dunia di dalam diri Yesus Kristus. Apa yang bisa kita renungkan dan pelajari dari renungan pada hari ini? Yang pertama, pendamaian adalah anugerah Allah. Pendamaian adalah anugerah Allah. Keberdosaan manusia, kesalahan, kejahatan yang telah diperbuat manusia telah memisahkan, merusak persekutuan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Dan situasi ini tentu saja membuat manusia mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berhubungan baik kembali dengan Allah. Kemudian Allah berinisiatif di dalam diri Yesus, melalui diri Yesus Kristus untuk kembali berdamai dengan manusia. Dan ini adalah anugerah. Makanya dikatakan tadi, dan semuanya ini dari Allah. Inisiatifnya dari Allah. Ini adalah anugerah Allah. Maka ketika kita memahami bahwa pendamaian itu adalah anugerah Allah, maka syukurilah. Sadari bahwa itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena sesuatu hal yang bisa dibanggakan dari diri kita. Karena kalau kita melihat diri kita, melihat keberdosaan kita, kesalahan kita, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk berdamai dengan Allah. Kalau kita melihat dari diri kita. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasihnya, maka melalui Yesus Kristus, dikatakan tadi, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu yang pertama. Pendamaian adalah anugerah Allah. Syukurilah. Karena Allah yang penuh kasih, di dalam kasihnya yang melampaui akal dan pikiran manusia itu, memberikan kesempatan bagi kita untuk berdamai dengannya dengan perantaraan Yesus Kristus. Yang kedua, hidupilah anugerahnya dengan menjadi berkat bagi sesama. Hidupilah anugerahnya dengan menjadi berkat bagi sesama. Ketika yang pertama tadi kita memahami bahwa pendamaian itu adalah anugerah Allah, maka hidupilah anugerah itu.
Hidupilah pendamaian itu. Letakkanlah diri kita dengan memahami bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah. Keselamatan yang diberikan Allah melalui Kristus Yesus adalah anugerah. Dengan menghidupi anugerah itu, maka kita termotivasi, terdorong untuk menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan kita menjadi berkat. Ketika orang berjumpa dengan kita, orang berjumpa dengan Allah yang memberi dirinya untuk diperdamaikan dengan kita melalui Yesus Kristus. Kehidupan keseharian kita menyaksikan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang adalah anugerah Allah. Hidup kita ini menjadi berkat, termasuk kita menjadi berkat ketika kita memberikan kasih pengampunan kepada orang lain. Ketika kita memahami tadi bahwa sesungguhnya kita tidak layak, tapi karena kasihnya Allah kemudian mendamaikan dirinya dengan kita dengan perantaraan Kristus Yesus, maka dengan pemahaman yang demikian jugalah kita memandang orang lain. Ketika mungkin di suatu ketika kita tersakiti, di suatu saat, di suatu peristiwa kita tersakiti, maka berikanlah kasih Allah kepada mereka, kepada orang yang menyakiti kita. Berikan pengampunan, damaikan diri kita dengan mereka dengan memohon pertolongan Tuhan. Inilah hidup yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kedua hal ini kita hidupi dalam kehidupan kita, kita memahami bahwa pendamaian adalah anugerah Allah, lalu kemudian kita menghidupi anugerahnya dengan menjadi berkat bagi sesama melalui kesaksian hidup keseharian kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbahagia, hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya melalui renungan pada hari ini, kita dimampukan untuk semakin memaknai, menikmati, dan mensyukuri anugerah kehidupan ini dengan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang menyadarkan setiap kami bahwa pendamaian adalah anugerah Allah. Dengan memahami bahwa kami diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, kiranya setiap kami mensyukuri, memaknai pendamaian itu dengan menjadi berkat bagi sesama melalui hidup keseharian kami. Sehingga kesaksian hidup keseharian kami membuat sesama bahkan dunia berjumpa dengan Allah yang penuh kasih itu. Dan kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan bagi Allah, memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berkati para hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati saudara-saudari kami, sesama kami yang mengalami pergumulan pada saat ini.
Tuhan menolong, menopang mereka, agar mereka dimampukan menghadapi dan melampaui pergumulan mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Apapun rencana kami sepanjang hari ini, Tuhan yang memberikan kami hikmat, agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.